Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi baik Sobat Tani. Pada kesempatan sore kali ini saya akan membagikan sharing tentang penyetingan sambungan lancuran atau penanaman kopi lokal ya dari lancuran. Kita akan sharingkan, serta kembali kita akan sharingkan mengenai penyiangan gulmanya, karena di video konten yang tadi siang ada yang kepo saya menggunakan apa dan triknya seperti apa cara menyiangi gulmanya ya, seperti itu Sobat Tani. Oke, sebelum itu kita akan spillkan dulu ini sambung lancur. Inilah klon Jumani ya, asal dari Lampung Utara, dan ini pohon bawahnya adalah pohon kopi Liberica ya Sobat Tani. Oke, jadi untuk penyetingan kopi lancuran atau sambung lancur atau punggeman, bahkan sambungan biasa, sambungan payung, itu sama saja ya dalam hal melakukan penyetingan. Sama di titik tumbuh bulan 10. Ketika kita melakukan penyambungan yang terlalu dini, maka kita nolkan kembali di bulan 10. Seperti itu ya Sobat Tani. Sobat Tani, sekaligus kita sharingkan juga bagi Sobat Tani yang mau melakukan penyulaman nih. Ini kan hasil penyulaman. Jadi ketika kebun kita banyak yang botak, sekedar saran tentunya jika mau melakukan penyulaman nih, itu kan mati itu ya Sobat Tani. Jadi lakukan penyulaman. Oke, menggunakan jenis Robinson atau Liberica itu lebih bagus. Karena kenapa ya Sobat Tani, kalau menggunakan jenis Robusta untuk pertumbuhannya akan sangat lama ya Sobat Tani. Kalau mau menggunakan jenis Robusta ini, kita harus membuat lubangnya itu besar ya. Ukuran paling tidak minimal 60 persegi ya lebarnya. Kalau cuma satu pacul saja, ini susah untuk besarnya ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini menurut Bapak Wagiman, ini sudah lama melakukan penyulamannya, kan tetapi masih seperti ini aja ya. Udah 1 tahun ini ya, 1 tahun. Kebetulan saya sedang berada di kebunnya Bapak Wagiman. Ini part 2 ya, dari kemarin saya sharingkan di kebun ini dan saya contohkan untuk kebun yang lama tidak dilakukan pemangkasan selama 2 tahun tuh, bejigut, maka efeknya ke buah produktivitas yang sangat jauh menurun ya Sobat Tani. Seperti itu. Nah, jika di tempat Sobat Tani punya kebun yang seperti ini, maka segera lakukan ya, saran saya. Lakukanlah secepat mungkin pemangkasan. Lalu untuk pupuk kalau untuk Sobat Tani mempunyai kohe ayam ya, atau kohe kambing tuh boleh ya, dengan cara untuk pemupukannya di lubang sekitar dari pohonnya itu sekitar 30 ya dari pohon. Lakukan pelobangan dulu, lalu ditaburkan kohe ayamnya ya, seperti itu Sobat Tani. Oke, butuh perawatan yang ekstrim ya Sobat Tani jika mempunyai kebun lahannya yang seperti ini, kondisi pohonnya. Ini perombakan yang besar-besaran. Kita lakukan pemangkasan, pemupukan, serta lakukan penyambungan barulah akan normal. Ini kondisi 2 hektar ya Sobat Tani, 2 hektar cuman 1,5 ton. Jika kondisi normalnya 2 hektar itu paling tidak ya Sobat Tani bisa mencapai 6 ton.
bahkan di 8 ton. Itu normalnya 2 hektar. Jika pengurusannya maksimal maka akan lebih lagi dari hasil 7-8 ton itu, bisa bahkan mencapai 10-11 ton. Itu jika perawatannya maksimal seperti itu Sobat Tani. Nah, maka dari itu sayangnya Sobat Tani, jika mendapati kebun seperti ini, sesegera mungkin lakukan pemangkasan dan segera nanti di bulan 10 Sobat Taninya lakukan penyambungan. Seperti itu. Oke, nah Sobat Tani, ketika Sobat Tani mungkin ada yang barusan melakukan penanaman pohon kopi, ada yang berkomentar, Mas, untuk kita menanam kopi lokal itu sebaiknya di bulan apa ya? Jadi terserah untuk menanam kopi lokal seperti ini, lancuran. Untuk penanaman boleh di bulan apapun ya Sobat Tani. Yang saya sarankan yang penting tumbuh dulu ya. Artinya kita menanam kopi itu harus ketika curah hujan lumayan ada ya. Walaupun hanya seminggu sekali, itu ada setiap bulan ya, ada 4 kali atau 6 kali itu, maka lakukan penanaman. Apalagi dari polybag itu udah boleh melakukan penanaman. Nah, nanti jika menginginkan untuk buahnya itu di musim semua, kita cek tanaman kita di bulan 10 ya. Jika menanamnya di bulan 3, maka kita nolkan sama di bulan 10. Akan tetapi jika menanamnya ini di bulan 11 atau 12 itu nggak apa-apa. Itu maka akan berbuah bagus di bulan 12, itu berimbang ya. Sama halnya dalam melakukan penyimpanan bahan di bulan 12 itu berimbang. Seperti itu. Jadi sistem ya, kembali sistem kopi itu sama, baik di lancuran, di sambungan, di punggeman itu sama. Sambung lancur, sambung payung itu sama. Jadi titik penyimpanan terbaik di bulan 10. Jadi di bulan 11 masih satu ruas. Seperti ini nanti. Misalkan di bulan 10 dipotong ya dari sini, nanti kita menunggu titik tumbuh yang baru dari bawah sirip ini akan tumbuh 2, dan itu nanti akan muncul titik tumbuh di bulan 10. Sama aja penyetingannya, jadi seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, kenapa ini menguning seperti ini? Jadi ini kekurangan unsur N. Ini kalau sejatinya dikasih kohe ayam ya, atau nitre ya, ini sembuh ya Sobat Tani. Ini kekurangan unsur nitrogen namanya. Oke, jika di tempat Sobat Tani ada kopi, pohon kopi yang menguning seperti ini daunnya, itu kekurangan unsur N ya Sobat Tani. Seperti itu. Baik Sobat Tani, mungkin di daerah Sobat Tani ada yang sudah melakukan penyambungan atau yang mau menyambung di bulan 7 sekarang ya. Contoh ini kan udah ada tunas air, maka dinolkan kembali di bulan 10 ya Sobat Tani. Seperti itu. Atau di Pulau Jawa, di daerah Bengkulu atau di daerah panas yang lainnya sudah melakukan penyambungan, ketika nanti di bulan 10 saya sarankan nolkan kembali ya Sobat Tani, atau disunat, dengan tujuan kita mengambil titik tumbuh di bulan 10. Seperti itu. Nah, jika tidak dinolkan kembali, maka akan terjadi pembuahan tidak serentak. Itulah yang dinamakan buah penyelang. Seperti itu Sobat Tani. Maka dari itu sering saya sarankan untuk Sobat Tani semuanya, yuk untuk yang di daerah panas, yang sudah musim duluan, mari kita lakukan penyetingan ulang nanti di bulan 10 ya Sobat Tani. Dan yang belum melakukan penyambungan, Mas, misalkan ada pertanyaan Sobat Tani biasanya, jika untuk penyambungan yang tidak harus lagi disetting itu di bulan berapa, maka lakukanlah penyambungan di bulan 10. Seperti ini tunas air masih sebesar ini di bulan 7 akhir. Ketika nanti ini di bulan 10 sudah besar sebesar telunjuk ya.
maka sudah saatnya dilakukan penyambungan, atau biasanya sudah sebesar jempol. Maka di bulan 10 lakukanlah penyambungan, maka itu tidak akan disetting, itu nggak apa-apa. Di bulan 10, 11, ada di bulan 12, bulan 1, bulan 2, itu sampai di bulan 3 awal tidak perlu disetting ya. Seperti itu. Maka yang perlu disetting itu adalah sambungan yang dari bulan 4, 5, 6, 7, 8. Saya sarankan sampai di bulan 8 tuh yang harus dilakukan penyetingan ulang ya. Nah, di luar bulan-bulan tersebut maka nggak apa-apa, nggak dilakukan penyetingan. Oke, seperti yang saya beritahukan untuk sobat tani semuanya, saya sedang berada di kebun Bapak Wagiman yang mana terbengkalai dalam 1 hektar hanya mampu tembus 1 ton saja. Ini kondisinya ya sobat tani, sangat bejigut. Oke, baik sobat tani, jadi untuk sobat tani saya berpesan, maka segeralah lakukan penyetingan ya sobat tani. Sayang seperti ini hasilnya. Dari 1 ton, jika kita merawat dengan baik, ini mampu paling tidaknya di 7 ton, 8 ton. Maka jauh ya angka nominalnya. Seperti itu. Maka dari itu walaupun harganya sekarang murah ya, untuk harga kopi di kisaran 40, maka tetap semangat ya. Semangat Indonesiaku, semangat pejuang muda petaniku. Mari kita benahi cara perawatan kopi kita. Oke, jika di tempat kita nggak ada lagi ya pohon kopi yang seperti ini, semuanya sudah disetting dengan tujuan pemaksimalan buah dan dengan tujuan memotivasi dan mengedukasi sobat tani semuanya supaya bersemangat, walaupun lahan sedikit hasilnya bisa banyak. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.